alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Roi Syuriah PRNU Desa Setia Mekar, Bapak Yai Haji Sri Mulyono MM beserta jajaran Suriah yang lainnya. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PRNU Desa Setia Mekar, Bapak Ustadz Idris Budi Waluyo yang belum hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Awaluddin Anwar MPDI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul dan melaksanakan rutinitas pengajian mingguan Lailatul Ijtima PRNU Desa Setia Mekar. Sholawat serta salam tak lupa kita surahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin. Sebelum acara pengajian Lailatul Ijtima kita mulai, marilah kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana kita kirimkan Fatihah kepada para muassis Nahdlatul Ulama ala hadiniya wa ala niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah abai wa ummati wa azwajih khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yakni pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Yai Awaluddin Anwar MPDI. Kepadanya dengan saya persilahkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah alaina futuhal 'arifin was shalihin. Hadratul Mukarram, Hadratul Mukarramun, para yai, para asatidz, para tokoh masyarakat, khusus bil khusus sahibatul bait yaitu Ananda Al-Ustadz Kiki Jailani, dan juga yang sama-sama kita hormati Rais Suriah kita yaitu Bapak Kiai Haji Sri Mulyono MM, dan tokoh masyarakat kita Bapak Sunarto, dan juga teman-teman Banser, khusus bil khusus tidak tinggalan pula Ketua Tanfiziyah daripada pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang baru saja tiba, yaitu akhina Ustadz Idris. Hadirin yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan serta dikumpulkan dalam sebuah istiqomah kita, yaitu pelaksanaan Lailatul Ijtima
Mudah-mudahan langkah kita, niat-niat baik kita senantiasa diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum itu marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah serta fadilah daripada suratul Fatihah, apa yang kita niatkan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus bila khusus kita doakan untuk muallif daripada kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dengan karomah dan barokah daripada Syekhuna Bahasim Asy'ari, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan karomahnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa nasarihi wa ashabihi anna Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'watina wa lidaf'il fitnati fi hadhihi zaman wa nakhussu khassatan mu'allafatil kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Hashim Asy'ari bi barakatihi wa syafaatihi wa karamatihi wa du'aihi, wa nakhussu khassatan man hadara fi hadzal majlis kulluhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sini ini yang Arab yang Arab aduh ke Jati Mulia. Pergi lah dari mutalaah barang-barang kah? Ini kan lah yang Arab kah? Dibelah, cari posisi yang enak lah. Benar. Ayo Pak, silakan Pak, ayo Pak. Ayo, monggo Pak, monggo. Iya, monggo Pak. Ayo, monggo. Sekarang kita masuk, saya di halaman 17 ya. Benar sama. Iya, ngapunten kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala bi hulumihi fi darain. Faslun ay hadzal faslu utawi iki iku fasal suwiji. Fi bayani wujubit taqlidi ing dalem mertelaaken atau ngejelasaken wajibe taklid, nganut taklid itu liman maring wong laisa kang oranana iku tetap lahu maring siman opo ahliyatul istihadi, sifat ahli beristihad. Waduh, ahlan wasalan ya Lutfi. Aduh, mana ye ngajinya enakan kopi sebenarnya ini kalau kumpul. Fi bayani wujubit taqlidi ing dalam jelasaken wajibe anut atau taklid liman maring wong laisa kang ora ana iku tetep lahu maring siman opo ahliyatul istihadi, sifat ahli beristihad. Yajibu wajib
yajibu wajib inda jumhuril ulama'i ing dalem sandinge golongan pira-pira ulama al muhaqqiqina kang bener-bener kabeh ala kulli man ing atase saben-saben wong laisa kang ora ana iku tetep lahu kaduwe siman apa ahliyatul istihadi ahli beristihad al mutlaki kang bangsa mutlak. Ngerti bang? Habis mananya akan begini sih. Mananya akan begini saya. Yajibu wajib inda jumhuril ulama ing dalem sandinge kelompok atau golongan pira-pira ulama al muhaqqiqina kang bener-bener kabeh ala kulli man ing atase saben-saben wong laisa kang ora ana iku tetep lahu maring semen apa ahliyatul istihadi ahli beristihad al mutlaqi kang bangsa mutlak wa in kana dan senajan ana sapa siman iku qad hasola teman-teman ngasilaken sapa siman ba'dul ulumi setengah atau sebagian piro-piro ilmu al-mu'tabarati kang bangsa contohaken. Al-mu'tabarah itu artinya yang ditauladani, yang dicontohkan itu bisa. Fil istihadi ing dalam istihad. Nah ini fa'il daripada yajibu. Apa taqlidu qaulil muzdahidina anut atau taklid daune pira-pira ulama mustahid wal akhdhu dan ngalap bifatwahim kelawan pira-pira fatwae mustahid liyukhrija darapan nyentang atokaken sapa siman an ahdatil taklifi saking hukum atau ikatannya taklif bitakli di ayyihim kelawan taklide di indine mustahid sya'a kang tersak sapa siman dikaulihi karena daune Gusti Allah Ta'ala haleluhur Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun fas'alu maka takutna sapa sira kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu. Nah, zikir di sini maksudnya ahli ilmu. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora urus sapa sira kabeh. Ini surat An-Nahl ayat 43. Fa'aujaba maka majibaken sapa Gusti Allah as-su'ala ing takon alaman ing atase wong lam ya'lam kang ora weruh sapa siman zalika ing mongkon-mongkonan ilmu atau zikir wa dzalika utawi mongkonon-mongkonon daripada as-su'ala ala man lam ya'lam iku taqlidun anut lil alimi maring wong kang alim wa huwa utawi daune Gusti Allah liqaulihi ta'ala iku amun umum likullil mukhatibina maring saben-saben wong kang den khitobi. Nah, jadi pasal ini menjelaskan tentang wajibnya mengikuti daripada madhab. Nah, artinya bagi diri kita yang tidak memiliki sebuah kompetensi, memiliki sebuah kemampuan untuk melakukan ijtihad, maka wajib hukumnya untuk mengikuti daripada siapa? Ahlul ijtihad. Siapa alim mujtahid ini? Ya kita kenal ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Itulah mereka yang dikatakan al-ijtihadul mutlak. Nah, sekarang bagaimana ketika ada seseorang itu memiliki sebuah kemampuan, kompetensi yang sama seperti 4 madhab ini, kemudian dia bikin madhab baru, boleh tidak?
Maka dikatakan di sini taqlidu qaulil mujtahidin wal akhdhu bi fatwahu. Artinya bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. Walaupun sebagian para ulama itu memiliki sebuah kompetensi, kemampuan yang sama yang dimiliki oleh siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu sama. Kita bisa tahulah seperti Imam Al-Ghazali, siapa lagi? Imam Bukhari. Beliau ini memiliki sebuah kompetensi yang sama, tetapi mereka tidak bisa untuk melakukan sebuah bentuk ijtihad secara mutlak yang sudah dilakukan oleh para mujtahid sebelumnya. Nah itu dia. Makanya dikatakan di sini jelas wa in kana qad hasala ba'dal ulumi al-mu'tabarati fil ijtihad taqlidu qaulil mujtahid wal akhdhu bi fatwahu. Tetap sehebat apapun kita ini harus ikut. Nah itu dia. Tapi nanti adalah kenapa kita harus ikut? Agar kita ini keluar dari sebuah bentuk apa? Ahdatit taklif. Supaya kita ini tidak terkena yang namanya had taklif. Jadi bahasanya udahlah ngikut aja. Kenapa? Potongan kayak kita ini repot lah kalau berijtihad gaya-gayaan itu. Walaupun sealim apapun repot urusannya. Gitu. Makanya kata Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Nah ayat ini masih menunjukkan apa? Sesuatu yang sifatnya adalah umum. Artinya bertanya dalam sesuatu yang tidak kita pahami adalah wajib, terutama dalam masalah hukum. Tuh. Kalau kita makan gaya-gayaan, nggak ngerti hukum tapi ngeluarin fatwa lah bahasanya gitu. Apa ini hukumnya? Wah sunnah pokoknya. Dasarnya embuh lah pokoknya sunnah. Pokoknya gitu. Ini nggak jelas potongan kayak kita ini kan. Gaya-gayaan lah. Apa hukumnya? Wajib pokoknya. Dari mana dasarnya? Oh pokoknya begini. Tapi nanti ada penjelasan itu. Gitu bagus. Ya. Nah ayat tadi itu dikatakan wa huwa amun lil kulli mukhatibin. Itu khitabnya adalah yang sifatnya umum, khitabnya itu. Jadi siapapun yang nggak paham fas'al, maka dikatakan adalah fas'alu ahla dzikri. Begitu. Nah ini kajian kita. Ahlan wa sahlan. Bapak Haji Ismail Murtani SEMM MCK salah lewat saya. Nanti baru pulang nanti. Makin ganteng aja ente Ji. Iya. Presiden nomor berapa Ji? Presiden nomor berapa Ji? Nyampe tanya presiden. Wajibu dan wajib opo ayakuna nyentana opo soal wajibu dan wajib opo ayakuna ana nyentana opo li qaulihi ta'ala iku aman umum fis soali ing dalam pertanyaan an kullima saking saben-saben barang la yu'lama laiku an kullima saking saben-saben barang la yu'lama kang den ora dikena weruhi opo soal li ijma'in maring karena kesepakatan gitu. Ala annal amata ingatase setuhune wong awam. Nah, amah ini ikulam tazal ora tumurun opo amah atau tidak terjadi fi zamani sahabati ing dalam zamani sahabat wa tabi'ina dan tabi'in wa kullu hudutsil mukhalifin wa kullu hudutsil mukhalifin utawi saben-saben muncule atau terjadine pira-pira perbedaan iku yastaftuna amri fatwa sapa sahabat
al muzdahidina kang istihad kabeh wa yattabi'unahum dan anut sapa la'amah ing sahabat fil ahkami ing dalam pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syariat wal ulama'a dan pira-pira ulama. Nah, karena apa? Karena yang namanya tidak terjadi ketika pada masa sahabat ya. Pada ini akan diterusin dulu lah, biar enak jelas. Fa innahum makastune ulama sahabat iku yubadiruna age-age sapa ulama sahabat ila ijabati soalihim maring ngejawab pira-pira soaliham min ghairi isyaratin saking ora isyarat petunjuk ila dzikrid dalili maring nuturaken ila dzikrid dalili maring nutur dalil walayan hunahum lan orang nyegah sapa ulama sahabah ing ama andalika saking mengkonon-konon yubadiru ila ijabati su'alihim min ghairi naqirin saking ora wong kang ingkar fakana maka ana apa yubadiruna ila ijabati su'alihim iku ijma'an kesepakatan ala ittiba'il ami ingatasi ngikuti wong kang bodoh. Am ini wong orang-orang yang bodoh lah, anggapnya orang-orang yang awam, pokok terlalu kasar. Lil mustahidi maring wong kang istihad. Wali anna fahmal ami karena stuni kepaham wong kang awam minal kitabi saking Quran wa sunnati dan sunnah iku sakitun gugur an haizil i'tibari saking panggonan atau condongnya dan kang wilang-wilang. Ahlan wa sahlan guru kita wa marhaban. Biasanya beliau kalau datang bawa filter. Biasanya bawa filter. Ilam ya. Ngopi dulu kualat saya sama guru saya. Iya, kadang sana saya ke beliau, sekarang sana saya. Gak boleh songong saya. Kalau kecuali Kang Haji Lumut tuh. Ada suaranya guru. Daripada atas-atas. Ilam yuafik lamun ora sepakat Orang tua semuanya lah. sopo si'am afhama ulama'i piro-piro pahami ulama afhama ulama'i ahlil haqqi fahame piro-piro ulama ahlil haq al-akbari kang gede-gede al-akhyari kang terpilih fa inna kullu mubtadi'in maka setunya saben-saben wong kang gawe bid'ah wa dhalin dan wong kang sasar yafhamu faham sapa kullul mubtadi'in ahkamahu ing pira-pira hukume ahkamahu ing pira-pira hukume kullul mubtadi al batilata kang bangsa batil minal kitabi saking Al-Quran wa sunnati dan hadis wa ya'khudhu dan ngalap sopo kullul mubtadi'in minhuma saking Al-Kitab wa sunnah walhalu utawi anane tingkah iku annahu sutuhuna ya'khudhu minhuma ikula yughni ora cukup apa akhdu minhuma minal haqqi saking hak syai'an ing sewiji-wiji. Nah, sekarang begini. Kalau dulu zaman para sahabat, ya, kalau dulu para zaman sahabat, orang-orang yang
permasalahan-permasalahan ketika terjadinya sebuah permasalahan. Kalau zaman sahabat nih, itu ketika masih ada Kanjeng Nabi, itu masih bisa bertanya langsung kepada Kanjeng Nabi. Nah, ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi yang sifatnya umum ataupun sesuatu yang baru yang muncul yang terjadi dalam masalah hukum, mereka meminta fatwa. Fatwa dari siapa? Dari para sahabat. Walaupun apa? Mereka ini min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Gak perlu yang bisa dikatakan dengan dalil itu. Artinya Rasulullah seperti ini atau ada Al-Quran gini. Kadang-kadang yang namanya para sahabat ini kita nggak bisa, bahasanya itu nggak bisa lepas lah daripada Kanjeng Nabi dengan tidak lepas dari Al-Quran dan Kanjeng Nabi gitu. Artinya ketika terjadi sebuah permasalahan itu, para sahabat itu min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil, nggak perlu banyak dalil gitu. Cukup yang penting paham. Misalnya ketika ditanya, ya sobana pengen nikah 2 kali, boleh tidak? Boleh. Gak boleh, selesai, gak perlu dijelasin dalilnya. Kenapa? Gak mampu. Begitu jelas. Iya gak jelas, ya gak akan mampu gitu. Misalnya Abah Aden, bagaimana kawin itu, bisa nggak? Kan nikah lagi, bisa nggak? Ya nggak bisa. Gak usah protes artinya. Gak boleh. Kenapa? Secara faktor usia, ya mungkin sudah uzur. Ya wajar ya Pak, ya benar Pak ya. Abah kan paling tua lah di sini kan. Kang Haji Lumut kalah kan bahasanya. Gitu. Ya saingan Abah Aden ya Pak Kiai Ismail sebenarnya. Senyumnya sama soalnya Pak. Gitu. Bagai pinang di belah 2. Gitu. Dan ketika tidak ada sebuah pertentangan, tidak perlu dalil, artinya, dan juga para sahabat pun tidak melarang, sahabat yang lain pun tidak melarang, dan itu pun menjadi sebuah kesepakatan gitu. Artinya walaupun kita sebagai orang awam itu ngerti Al-Quran, ngerti hadis, itu sakit tuh, tidak bisa jadi pijakan bahwa kita ini mampu atau yang kompeten dalam mengeluarkan sebuah fatwa. Kenapa? Karena wajibnya kita mengikuti daripada para mujtahid mutlak. Walaupun apa? Terkadang benarnya kita walaupun melihat Al-Quran dan sesuai dengan hadis, belum tentu itu suatu pemahaman itu sama dengan para ulama yang sudah memang memiliki sebuah kapasitas luar biasa. Kan zaman sekarang begitu jargonnya. Udahlah kita kembali pada Al-Quran dengan hadis gitu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, kalau kita yang ngomong ini sakitun, gak bisa jadi pijakan. Kenapa? Karena belum tentu bahasa kita ini, apa yang kita keluarkan dalam sebuah fatwa ini sama dengan para ulama yang sudah memang kapasitasnya luar biasa. Nah itu dia. Kenapa? Ini pun terjadi. Setiap orang yang ahli bid'ah, nah kenapa? Setiap orang yang suka mengatakan ahli bid'ah, wadhalun, mereka memahami Al-Quran dengan hadis, tetapi apa? Tetapi mereka tetap salah dan tidak cukup. Itu tidak cukup. Nah inilah pentingnya kita bermadhab. Tetapi jangan sampai bermadhab ini kita ini menjadi orang yang fanatisme dalam sebuah madhab. Nah ini ada keterangannya. Bermadhab harus, tapi jangan sampai timbul fanatisme dalam sebuah madhab. Untuk potongan orang kayak kita nih, itu untuk potongan orang kayak kita. Ini lanjut nih. Wala yajibulan ora wajib alal ami ingatasi wong kang awam opo iltizamu madhabin natapakan madhab fi kulli hadisatin ing dalam saben-saben kang terjadi atau kang anyar. Walau iltazama lamun wajib natapakan sapa ami madhaban ing madhab
muayyanan kang den tentuaken ka madhhab Syafi'i kaya dene madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yajibu maka ora wajib alaihi ingata seham apa istimraru natapaken, bal yajuzu balikun nang lahu maring ami apa al intiqalu pindah ila ghairi madhabihi maring liyane madhabi tuh. Artinya potongan-potongan orang awam kayak kita ya boleh menetapkan sebuah madhab, boleh, kita harus dalam arti punya fanatisme dalam sebuah dalam arti bermadhab itu wajib lah, bermadhab itu wajib, tetapi jangan sampai kita mempunyai fanatisme dalam sebuah madhab. Contoh begini, untuk orang yang awam itu boleh untuk yang namanya intiqalul madhab, berpindah madhab. Ketika apa? Fi kulli haditsatin, dalam sebuah keadaan yang tertentu. Misal, kita beridealis dengan madhab Imam Syafi'i. Ketika kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, ini kan repot permasalahannya, iya kan? Kenapa repotnya? Masalah wudhu. Kalau kesentuh wudhunya kita pakai madhab Imam Syafi'i, repot wudhu, maka boleh intiqalul madhab. Misal lagi, ini sering dipertentangkan juga masalah zakat misalnya. Zakat Imam Syafi'i pakai apa? Beras lah, makanan pokok, iya kan? Tetapi kita ada zakat yang memakai apa? Uang kan? Artinya jangan terlalu fanatik dengan Imam Syafi'i. Wah, kita harus pakai Imam Syafi'i, dia harus beras. Boleh seperti itu. Tetapi kalau kondisinya memang keadaannya memang itu berbeda dan harus dengan uang, ya gunakan uang. Artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang awam, bagi diri kita. Tetapi kalau yang punya keyakinan, artinya saya harus dengan makanan pokok, ya harus. Gitu. Itu harus gitu. Makanya di sini ada walami adapun utawi wong kang umum bodoh iku alladzi lam yakun kang ora ana iku tetep lahu maring siham apa nadrun. Naun apa nadrun aja situ? Naun nadrin. Apa naun nadrin warnane nalar atau pandangan, wa istidlalin lan amridadin, walam yakra lan orang baca, orang bisa baca sapa siam kitaban ing Al-Qur'an atau buku kitaban ing kitab fi furu'il madhabi ing dalam cabangnya madhab, artinya masalah fiqhiyah gitu. Idza qala tatkala yang ngucap sapa siam ana utawi ingsun iku syafi'iyun, madhab Imam Syafi'i gitu. Lam yu'tabar maka ora den wilang-wilang atau ora dianggap apa hada iki ucapan siam kadzalika kaya mengonon-mengonon apa ini? Madhkur wala kadzalika kaya monon-monon madhkur bimujarradil qauli kelawan sepene ucapan. Nah itu dia. Nah dikatakan di sini ini buktinya ada bagi orang yang umum, orang yang awam lah, orang yang bodoh potongan kayak kita ini, kalau tidak memiliki sebuah banyaknya sebuah pandangan dalam sebuah hukum, terlebih lagi nggak punya dasar dalil dan juga nggak bisa baca tentang masalah-masalah furu'iyah, tentang masalah fikih. Nah itu sampai dia mengucapkan saya ini Syafi'i, artinya mengejawantahkan dirinya bahwa dia adalah fanatisme dalam saya Syafi'i. Maka itu dikatakan lam yu'tabar hadza
itu tidak dianggap gitu. Itu tidak dianggap. Nah, ada lagi. Contohnya wakila dan diucapakan. Idal tazamat tatkala netep sopo al-ami wong kang bodoh madhaban ing madhab muayyanan kang den tentuaken. Yalzamuhu netep ing sim'am opal istimraru netepi alaihi ing atase man di annahu kerstune alaihi ing atase am li annahu karena stune siam iku i'taqada nekataken sapa siman annal madhhab stune madhab iku allazi intasaba kang den nisbataken opal am ilaihi maring madhab huwa utawi madhab iku al-haqqu haq fa alaihi maka iku tetep ing atase siam al-wafa'u utawi nohoni bimaujabi i'tiqadihi kelawan perkara kang tetepaken bangsa i'tiqade siman. Nah, ini dia. Ada juga yang mengatakan begini, kalau kita ini sudah tetap berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'i, maka kita pun harus mengikutinya. Kita harus mengikutinya. Itu artinya ada dua bahasa seperti itu. Artinya bagi orang yang am itu ada dua bahasa. Pertama, kalau dia mengatakan saya Syafi'i, apapun yang saya lakukan itu seperti mazhab Syafi'i, itu la yu'tabar, tidak dianggap. Artinya tidak bisa dijadikan sebuah patokan orang awam itu, bahasa itu bisa dijadikan sebuah hukum. Ngerti ya? Ngerti? Saya ini Syafi'i, tapi saya nggak pernah belajar tentang masalah ilmu furu'iyah, maka itu nggak dianggap. Artinya nggak berbobot lah, gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau sudah kita berpegang kepada sebuah mazhab, maka segala sesuatu itu pasti dinisbatkan kepada mazhab itu. Dan suka nggak suka, maka di situ dikatakan fa'alaihi al-wafa'u bimaujabi i'tiqadihi. Nah, itu dia. Walil muqallidi lan maring wong kang ikut taklidu ghairi imamihi utawi taklide liyane imame muqallid fi haditsatin ing dalem perkara kang anyar. Falahu maka iku kaduwe si muqallid ayyaqallada utawi nyenta ngikut sopal muqallid imaman ing imam fi sholati dhuhri ing dalam sholat duhur masalan kelawan umpamane wa yuqallidu lan ngikut sopal muqallid imaman ing imam akhara kang liyan fi sholatil asri ing dalam sholat asar. Nah, ini terjadi. Artinya gini, ada orang nanti sholat duhur dia pakai imam Syafi'i, sholat asarnya pakai imam Malik. Kira-kira benar yang mana? Nah, ini dia. Kita terusin. Wa taqlidu utawi anut ba'dal amali ing dalam sawise nglakoni atau amal iku jaizun wenang, boleh. Falau shallama kalamun sholat sapa sil muqallid Syafi'i kang bangsa Syafi'i zonna nduga sapa sil muqallid sihhat sholatihi sah salate si muqallid ala madhhabihi ing atase madhhabe muqallid summa tabayyana maka kari-kari pertela opo batla nuha batale salat fi madhhabihi ing dalam madhhabe muqallid wa sihhatiha dan sahih salat muqallid ala madhabi ghairihi mengatasi madhab liyane muqallid. Falahu maka iku kadue muqallid taqliduhu utawi anute ghairuhu wa yaktafi lan ngalap cukup sapa muqallid bitilkas sholati kelawan mengkono-mengkono sholat. Artinya ada orang sholat duhur
dia pakai mazhab Imam Syafi'i. Kemudian sholat asar dia pakai mazhab Imam Maliki. Nah, kemudian ketika sholat ini dia melihat, kayaknya kalau saya ngerjain menurut pendapat Imam Syafi'i, saya rasa ini sholat ini kayaknya kurang tepat gitu. Sholat ini rasanya kurang tepat gitu. Nah, ketika dia mampu menilai bahwa ada perbedaan antara sholatnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ketika itu sudah dilaksanakan, maka dikatakan apa? Dikatakan apa? Wa yaktafi tilka sholat. Dan itu cukup. Artinya tidak yang namanya intiqalul madhab. Karena apa? Mengikuti imam gitu. Walaupun ada yang namanya intiqalul madhab haramun, yang namanya berpindah madhab itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, illat darurati, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, tapi di sini menurut Mbah Hashim itu boleh bagi potongan-potongan kayak kita, orang yang tidak bisa menggali sebuah sumber hukum atau istinbatil hukmi, boleh, walaupun kita memiliki sebuah kapasitas keilmuan untuk intiqalul istinbatil hukmi, maka itu pun tidak diperbolehkan. Artinya kita harus mengikuti dari 4 mazhab. Jadi kalau ada orang yang sekarang ucap, ngapain saya bermadhab, langsung aja pada Al-Quran dan Sunnah, masalah itu. Artinya omongan seperti itu nggak bisa diterima gitu. Karena jargon-jargon itu sering terjadi, slogan-slogan itu pasti keluar. Ngapain saya ngikutin madhab? Orang madhab juga ngikuti kanjeng Nabi, madhab juga ngikutin Al-Quran. Tetapi kita ini orang yang tidak memiliki kapasitas. Kalau orang yang seperti ini dia mengeluarkan sebuah hukum, itu pun hukumnya nggak dianggap dan dianggapnya batal. Paham? Makanya perlunya kita memahami tentang pentingnya kita yang namanya taklid. Taklid boleh, tapi jangan taklid buta. Artinya fanatisme itu artinya taklid buta. Harga mati lah bahasanya, ya nggak juga, gitu ya. Faslun fi luzumil ikhtiyat fi akhdid din wa akhdil ilmi wal inzar an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immatil mudallin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, gak ada gambar ya? Anak. Kata ini itu dulu banget ya, kurang modal ya. Jadi gini dulu banget. Angin malah baca nih. Tidak mau. Sangat sebagian aja mau kan. Ya, pada baik. Hanya pergi gini. Kita bin. Betul. Tuan tengah keren banget ya. Coba udah akeh. Cukup duit kayaknya. Tinggi dikirim ning pulang kayak. Iya. Coba nih. Bagus. Nah, kayak
kemarin ini nih. Iya 26 ya. Bener. Robiato Sunan. Ini ngaji ya. Halaman 27 kalau di kitab ini nih. Iya, si ini tak si Robiato Sunan. Oh, Robia. Ya ente males kan. Atas si Antu nih dua tantangannya tuh. Lewat. Nih udah, tuh nih. Kelewat ini. Sabi Asyra. Oh, biar Asyra. Makola tuh lah. Asyra tuh. Ini sekarang. Ya, kakak lewat antum datang ngaji. Tuh, dan itu. Ada yang lain dah. Ya, lewat. Mari juga ya. Enggak. Yes. Lewat ini. Nah, ini dulu tuh Rojo itu ada tantangannya kan. Ikut kan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan salatu wa salamu wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jinabal kurama masyayikhun al-aiza, para alim, para masyayikh, para pengurus NU dalam segala tingkatannya. Bil khusus hormat saya sampaikan kepada siapa dulu nih? Sahibul bait ya, sahibul majlis nih, Kang Kiki. Ya saya tahunya Kang Kiki dulu, sama Akhil Karim nih, Bapak siapalah saya lupa saya, sama Kang Remdon, Pak Ato, Pak Marto, Narto. Iya Pak Sunarto, alhamdulillah. Juga alhamdulillah malam ini kita kedatangan yang beli niat ngaji ini kepribun nih kakak. Jagungan ini. Alhamdulillah malam ini kita kerawuhan dari Jatimulya, Pangersa Yai Mahrus Taris Ki. Beliau pengurus Rais Suriah Jatimulya. Alhamdulillah. Juga tentu ada Kang Lumut. Tahu apa beliau jabatannya lah, udah enggak. Pilih sendiri kan. Apa merebut musola apa sing penting urip wis bae. Selonjor mudun semua. Semua yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita kumpul bareng-bareng para yai, Allah terus turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Makalah yang ke ilang maning baik. Mana sih? Ya Allah, masih terhilang kena angin tadi. Ini. Oh. Angel. Wong kagen duit kayak iki drone. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu was salasuna. Itu halaman berapa sih? 27. Oke, 29. Ya Allah, budak huruf. Kalau kepira sih. Ini 28, 27 hilang. Ah iya kalau itu. Bang Asrina Ya, ya. mulai ayo. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishruna lalu tai maqala kang kaping 24. 24. Monggo ye. Buru-buru jagongan ye, buru-buru ge mulai ngaji ge. Ya Allah. Dinte di sini mau. Ki ana iwak ayam beli ki.
Nggak ada makan, nggak ada ya? Waduh, kalian kasihan banget ya Kim. Tadi ngomong sama saya tuh nanti. Gak apa-apa udah. An Muhammad ibni Ahmad rahimahullah taala. Saking Kiai Muhammad ibn Ahmad bu sapa pokoknya naran sugelah. Boleh tiba dewek. Fi qaulillahi azza wa jal jelasaken mertelano nafsiri firmane Gusti Allah dawe Gusti Allah azza wa jal. Sing apal Quran langsung nyambung, sing ora apal ya biasa bae lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Boleh didewek. Ayo kita surat Ali Imran. Ayat tembuh. Ayat pira. Kita jelasaken Ayat 39. ana tulisane. Iki lagi jelasaken sejarahnya ceritane Nabi Zakaria sing donga ning sejerone masjid bahasane mihrab ning ayatnya mah. Terus malaikat dawuh gampane wae kabar gembira lah. Gusti Allah wae kabar gembira melalui malaikat bahwa Nabi Zakaria mangke diparingi anugerah lahirnya Nabi Yahya. Nah, kaitannya itu. Udah ketemu Kak? Wis. Bun. Terusin. Wasayyidan, karena saya setengah hafal tafsir Jalalain jadi yalah wajib dipilih makan dia kayak kudu kayak gue gitu. Wasayyidan ay matsbu'an. Jenengan boten percaya monggo buka teng Jalalain. Iya. Wong siki zaman HP gampang buka be. Jalan lain. Jadi matsbu'an gampangnya den turut, den ikuti, den nuti ya sayyid. Lamun sing hafal ayat teh kena men yakin nggih. Kula ora hafal. Tapi tafsirnya malah hafal. Wis tanggung jawab tenang gue dipilih makan dia apa. Wa hasura ay mamnu'an. Mamnu'an minas syahwat. Jadi beliau itu hasura itu wong kang akeh nyegahe. Hasura itu ghafura, jadi sekot itu faula, syakura. Syakura dat kang akeh nrimo syukure. Ghafura dat kang akeh nrimo ampunane. Sabura ya jenengan lah sing kudu akeh sabare. Potongan-potongan kudu akeh sabar nggih. Wis wonge blangsak beli sabar pisan. Rugi. Nah, aila yarghabu tegese ora demen karena ning kene lah kasing dimaksud susah ke. Mahalus sahidi ora ketemu. Enak-enake berarti dimajulaken macane. Kira-kira kayak gitu kira-kira. Oh, salah ya berapa apa. Long lah kahar kate iki. Layur ghabu fin nisa'i tegese ora den paringi seneng maring wong wadon. Wah, orang kaya Rika ndeleng wong wadon matane mendelik. Ya sing maksud khitobe emang Nabi Yahya ge. Nah, alasob ya. Karena ya tadi judulnya nggak kelihatan secara lafaz dia dimajulkan. La yurghabu fin nisa'i. La li ajin ora karena apes maksudnya ora demen ora seneng wong wadon ke duduk karena kuming barangnya duduk. Ada sing ngerti kuming beli? Kuming ora gelem tangi Kak. Nah, jadi tidak seneng sama perempuan itu bukan karena dia lemah syahwat, bukan karena dia nggak punya duit, bukan. Kayak model saya duit banyak tapi sama perempuan biasa saja. Santai-santai saja. Ya ngamplet dengkulnya lah. Ya Ismail ngotot kayak aku orang bakal duit. Orang mungkin sanggup orang. Ya beliau mah dua-duanya di samping barangnya nggak bangun, mungkin duitnya juga kosong. Nih. Bal liman isyahwati faqat akan tetapi beliau itu nggak mau sama perempuan itu krono nyegah syahwat. Maka tadi syarah daripada hasuro mamnu'an lisyahwat. Itu
sayyidan. Sayyidan itu ya sayyidan. Kalau mana kan kayak dari Gusti kan gitu-gitu. Ya kayaknya nggak begitu. Coba sayyidan itu ya tadi tuh sayyidan hasura tuh. Sayyidan kelewat ya. Pantesan susah bacane. Wa nabiyan lan dadi nabi minas solihina saking setengahnya saking bongkang soleh-soleh kabeh. Ki Quran. Wis Qurane diliwat bukan salah dosane kakek. Ki anune ki. Qala ai asy-syaikhu Muhammad. Dawuh ke Muhammad sing diceritakan ning dhuwur kamu kah? Dzakarallahu sayyidana Yahya alaihi salamu sayyidan wa huwa abduhu ta'ala. Dzakara wisnu turu sapa Allah Gusti Allah sayyidana ing Gusti kita sedaya Yahya rupane Sayyidina Yahya alaihi muga tetep ing sadaya assalamu te keselamatan. Sayyidan tegese dadi Gusti itu kau apa sih? Bukan Gusti rada tuan lah. Tuh apa penghulu apa-apa. Wa huwa nah wa hadiah. Jadi Gusti jadi Sayyid wa huwa hale utawi Kang Yahya. Sayyidina Yahya Nabi Yahya nanti tuh abduhu kaulane Gusti Allah. Abduhu hamba Gusti Allah taala li annahu krono saktuhune Nabi Yahya alaihi salam iku kana anak sapa Nabi Yahya anak iku ghaliban wong kang lindih. Wis ngerti terusin di mana dingin lah. Ghaliban wong kang ngalahaken ala arbaati asya'a ngalahaken ing atase papat pirang-pirang perkara. Siji hikmahnya di sini Nabi Yahya belum apa-apa sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat berapa kan? 39 yang kemudian ini menjadi kabar gembira buat Nabi Zakaria. Mangke Nabi Zakaria siraku bakal diwehi anugerah. Gue sam kalimatnya fanadatsul malaikatu. Insyaallah begitu tuh. Kayaknya ayatnya. Terus siapa buktine? Nabi Yahya. Nah Nabi Yahya mau sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Keren banget itu anugerahnya. Nah di sini nih kenapa sampai sedemikian rupa didantakan dalam Al-Quran? Karena Nabi Yahya memang ghaliban, sanggup mengalahkan, ghaliban, sanggup mengendalikan, ghaliban, sanggup pokoknya memusnahkan ala arbaati asya. Pertama yang sanggup dikalahkan oleh Nabi Yahya alal hawa nafsune loh bisa dikendalikan orang sekarang PDW. Orang kayak lanjut. Si ngomong alhamdulillah terkendali. Si ngomong tenang, saya lagi nyetel speaker tenang baik. Satu hawa wala iblis. Iblis dikalahkan. Wa 'alal lisan omongan terkendali. Wa 'alal ghadab marahnya juga termanage. Bukan gak marah, bukan. Artinya lisan berucap yang baik-baik tidak diucapkan ketika itu menyakitkan orang lain. Ghadab ketika murkanya karena Allah. Wadon aja diwadoi, dipareki, dimelasi, dijajani, tapi ada udang di balik batu. Saya mau ngasih aja tapi enggak teman ya. Seperti itu. Langkah-langkah oke. Paham gak? Paham, langsung. Lanjut gak sih? Sama kolam ini ya? Langsung apa udah? Wal maqalatul khamisatu wal 20 pun sama kolamannya guys. Wal maqalatul khamisatu asruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Makalah utawi kang selawe. Lako bahasa 25 enggak ketemu kan. Laka anane selawe. Ya beli Agus. Bahasa 25 salawe cek urang Sunda. Lawe ki serat kain itu lawe itu. An Ali radhiyallahu anhu saking panjenenganipun sahabat Ali radhiyallahu anhu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu maring atau bakaan bimakna saking kumaknane jari guru-guru kula
Radhiya muga-muga ngandoi bendu sapa Gusti Allah anhu adoh saking Sayyidina Ali. Terus wakar roma wajah pun dawe Sayyidina Ali ngeten la yazalud din wad dunya qaimaini aidhahiraini madamat arba'atu asya'a la yazalu ora gingsir apa dinu agama wad dunya apa dinu agama wad dunya lan dunya iku qaimaini jejeg karone aidhahiraini katon karone madamat selagine langgeng opo arba'atu asya'a patang perkara mane mas dariyah dzarfiyah wadama damane damatam baka damatamku berarti beli butuh khobar bimakna baqiyah ayat tetap berarti kata Sayyidina Ali agama dan dunia itu akan ideal seiring sejalan harmonis hubungannya. Orang yang waras akalnya itu di lingkungan itu mesti berharap begitu. Urusan dunia dan agama akan terus seiring sejalan kata Sayyidina Ali selama ditopang oleh 4 perkara. Madamat arba'atu asya'a. Jare tukang ngaji mane matur dia. Nadamane ku damatam. Baka damatam ku jarene beli butuh khobar. Jadi cukup ning isi bae. Madama selagine langgeng opo arba'atu asya'a 4 perkara. Paham ya? Di lingkungan kita urusan agama dengan dunia akan tetap kelihatan nampak harmonis ideal cek kurang Sunda maregejeg mun di tempat peta ditopang ku 4 perkara. Nomor setunggal mana tuh hilang tuh madamal aghniya la yabkhaluna bima khuwilu. Nih, mungkin saya yang bisa jadikan contoh ini. Madama selagi langgeng opo sopo al agniya pirang-pirang wong sugih la yabkhaluna ora pada pelit. Wong sugih ku ora merkecet koneng. Ora berkecet. Ora pelit, ora pelit mere apa ya? Mere gesek, cap jahe buntut kasiran. Nah, la yabkhaluna bima kelawan opo bae wis pokoke khuwilu kang den paringi sopo agnia. Mana khuwilu tuh bisa kang den paringi, bisa kang den titipi monggo lah, kang den amanaken bisa kan. Nih pertama nih, peran orang kaya betapa penting. Ini penting. Anu apa namanya pelajaran buat ya kalau Kang Awal mah miskin nggak kenal lah. Ini hitopnya buat yang kaya-kaya kayak saya lah insya Allah lah. Jadi yang miskin-miskin tenang-tenang aja. Ini barokahnya orang miskin nggak kesinggung di sini, tenang aja. Buat orang. Jadi potok ki di sini sama. Bon. Orang kayanya selama orang kayanya pokoknya dermawan lah, tidak pelit. Bil bina'ilil majhuli ayla yamna'una min i'ta'i sa'ili mimma a'tahumullahu ta'ala wa la yamna'una wajiba alaihim. Maksudnya yang dimaksud la yabkhaluna ayla yamna'una orang pada nyegah, orang pada juga orang pada nolak lah. Min i'ta'i sa'il saking ngupai wong kang jaluk. Ada proposal langsung terima. Surah ora usah membaca bolak-balik. Mau bolak-balik bahwa ini timbang-timbang EU perak. Iya. Ampun, bagus bener kamu. Terus mulai kayak gula ke. Cuma butuh pira Mas? 100. Ge, 500. Oh, kira-kira kayak ge kah? Masyaallah. Ya, ning arepe gula. Duduk gula ning arepe gula. Iya. Ampun. Wala yamnauna ora pada nyegah al wajiba ing perkara wajib alaihim maring anu kah maring ya dunia maksudnya ngatasi agnia namanya. Jadi tolong ya minimal ya 2,5%-nya minimal, maksimalnya ya kalau pas ada yang datang kebetulan senangnya filter ya jangan pelit-pelit lah, kasih filter apa. Bon, atau iya wa madamal ulama ya'maluna bima amilu bima alimu. Ini pertama, awas, pertama gampang. Orang kayanya jangan pelit. Yang pertama udah kesimpulannya begitu. Yang kedua, selagi ulamanya mau ngamalin ilmunya, lempeng.
Ayo 30. Orang kayak gue nang maksudnya ge. Jadi orang kayak gini maksudnya sing enak dibacakna, sing ora enak ditutupi, sing nguntungaken kanggo dheweke disampaikan, sing ora menguntungkan disimpen aja kayak gue aja gue. Ulamane wis lempeng bae lempeng lah. Paham ya? Terus mudah-mudahan guru-guru kita yang di sini pada lempeng, amin. Amin. Saya gitu. Saya nggak guru saya terima baca doang. Aja gaul-gaul pula gitu. Madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. Selama ulamanya mau ngamalin ilmunya. Minal amri bayane saking perintah, wan nahyi lan larangan. Sampaikan ini perintah, ini larangan. Jangan dibolak-balik. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Enggak ada remeng-remeng, enggak ada. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, madamal fuqara la yabi'una, bener gak? Kelewat. Madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Wah, ini nih. Ganti nih. Wa madamalan selagi langgeng sopo al juhala'u, pirang-pirang wong kang oon. Iku layas takbiruna ora pada gumede sopo juhala amma ngadoi saking barang lam ya'lamu kang ora pada ngerti sopo juhala. Wong ngerti ora paham ora gelem tau sinau, ngerti O2N ora gelem belajar, ngerti ora paham ora gelem takon. Hati-hati ge. Contohnya wis angel dicontoni kabeh modele. Kula panjenengan potongan iki wong sing akeh beli ngartine Kang. Tulung jangan nutup pikiran, mata hati, boleh ti ilmu sing tenan. Pada siapa? Ya kepada orang yang berilmu pasti. Di mana? Di mana saja, kapan? Kapan saja. Yang penting gurunya punya referensi dan punya guru, gurunya punya guru, musalsalan tasalsul ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Wis, jadi yang ketiga tuh gampangannya kayak gini, wong bodoh ini gelem ngaji lah. Wong bodoh ini gelem ngaji. Ke bahasa sarai ke. Jare Syekh Nawawi ke. Aila yu'riduna wala yamta'imuna min ta'allumi ma lam ya'lamu. La yu'riduna ora pada mengok. Mengok saya maknanya. Dulu dapatnya mengok saya. Mengok tuh berpaling kira-kira begitu ya. Orang pada berpaling maksudnya pada gelem ngaji. Wala yamta'imuna lan ora pada nrimo kecegah, maksudnya dia pada nyegah dirinya. Nih di sini nih. Ini bisa kalau saya bisa dua wajah. Bisa manta'an lamama, bisa minta'an lumima. Monggo jenengan pilih yang mana? Enggak ada harkatnya ini. Nah, Kang Lumut pilih minta'an lumima. Ini kayaknya ada maunya nih. Minta'an lumima saking sinau belajar ngawuri sijining perkara. Terus apa maning? Ya Allah, lam ya'lamu kang ora pada ngerti sapa juhala. Wis singkat, berarti yang nomor 3 tuh kita itu harus sadar betul masih banyak yang belum paham tentang segala hal. Maka cari tahu dengan cara apa? Ngaji dah. Terus yang keempat, yang terakhir, wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Ini halak orang-orang miskin ini. Jadi yang kismin harus nih, hati-hati nih. Madamal fuqara selagi tetap atau langgeng sopo al fuqara'u pirang-pirang wong kang kerek iku la yabi'una ora pada nuker. Boleh ora pada ngedol, monggo. Ngedol sopo fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara bidunyahum ta'alluke, berarti ke bidunyahum kelawan dunyane fuqara. Miskin ya miskin, wong ning kanan dicatat bontang-banting kayak apa ya wis semono modele. Rika ku aja teman-teman. Tapi gue ke kudu sabar aja nganti akhirat didol dituker karo dunia. Masya Allah.
Ay madamu la yatrukuna ad-dina bi ahdid dunya, maksudnya apa? Selama orang fakirnya la yatrukuna, tidak meninggalkan ad-dina ngaji, ad-dina sembayang, ad-dina silaturahim, ad-dina melu rapat NU. Hati-hati. Arisan. Bi ahdid dunya, karena targetnya repot, goleti duit. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pun saking kula cekap semonten mawon. Kula nyuwun agungipun pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika. Amin amin ya Allah. Amin 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 amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد رسول الله يا الله تعالى عن كل سادتنا واصحاب رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا في نعمه وبركاته مزيدا Amin ya Allah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم آمين عليك انت كما اثنيت عن نفسك لك الحمد قد قدر الله على Amin ya Allah Allah. وعند رضاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين Amin. Amin ya Allah. وعلمنا التأويل اللهم فقهنا وعلمنا التأويل اللهم فقهنا Amin. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وعلى وسلم آله وبارك عليه. وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد والحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. Kabul. Gaya Imam semua belum masih filter sama saya, jadi nggak bunyi. Begitu. Catch 'em all.